nggak bisa Pak kita bikin sebuah narasi bersama yang tidak berdasar atas perlawanan begitu. Halo, halo, halo. Kembali lagi di channel WKWK bersama saya yang tidak konsisten ini. Ya, teman-teman, udah lama ya gue nggak upload dan ya sesungguhnya gue bener-bener apa ya sebutannya melakukan banyak kontemplasi dan em, mencoba untuk tidak menulis sebelum gue punya banyak pengetahuan, at least dari sudut pandang gue gitu. Karena gue akhirnya sadar gitu dalam melakukan apapun yang ingin gue posting di channel WKWK, gue sadar betapa kuatnya pengaruh sebuah narasi gitu untuk pikiran seseorang. Gue adalah korban dimana gue pikir ketika gue percaya sebuah narasi yang narasi itu misalnya di endorse oleh banyak orang atau di amini oleh figur-figur otoritatif tertentu gitu, itu tuh sudah merepresentasikan realita atau kebenaran gitu, yang ternyata akhirnya gue sangat salah gitu, at least dari sudut pandang gue, dan juga berbekal informasi yang gue punya saat ini, gue melihat ternyata narasi itu punya kekuatan sebesar itu gitu. Jadi gue pengen lebih bertanggung jawab dalam menuliskan narasi-narasi yang ingin gue sampaikan ke publik gitu lewat akun ini, yang gue juga nggak tahu sebenarnya seberapa banyak orang yang nonton WKWK. Tapi buat gue poinnya sebenarnya lebih ke bagaimana gue sebagai narator, gue harus tahu sesungguhnya narasi itu punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan narasi itu bisa membuat orang jadi mengubah realitanya, dalam artian merubah pola pikirnya gitu ya, sehingga dia akhirnya bisa melihat realita dengan cara yang berbeda begitu. Sehingga akhirnya gue mencoba untuk menyajikan sesuatu yang gue pikir ya, at least harus gue state ke teman-teman di sini, gue pikir. Jadi belum tentu apa yang gue sampaikan ini adalah akurat secara realita begitu. Jadi informasi yang gue sampaikan pun juga murni opini yang gue olah dari berbagai macam sumber pengetahuan, yang gue juga nggak tahu apakah sumber pengetahuan itu adalah sumber pengetahuan yang objektif. Ya gue juga nggak tahu kalau misalnya gue konsumsi sumber pengetahuan itu yang ternyata misalnya sumber pengetahuan yang diproduksi atau difabrikasi khusus untuk menyebarkan sebuah narasi-narasi tertentu gitu untuk benefiting certain entities ya kan. I don't know. Tapi poinnya adalah gue mencoba untuk lebih bertanggung jawab aja dalam membuat narasi gitu. Dan gak lupa juga gue ingin mengingatkan ke teman-teman tentang betapa kalian sebenarnya punya kekuatan untuk memfilter ya narasi apa yang ingin kalian pilih gitu untuk kalian berikan perhatian. Dan tidak semua narasi itu perlu diberikan perhatian, dan pastikan narasi-narasi yang diberikan perhatian itu adalah narasi-narasi yang sesuai dengan value lu. Jadi alangkah pentingnya untuk teman-teman juga bisa mengakses kapasitas diri gitu ya sebelum menerima narasi dari siapapun gitu. Sesuai dengan judul dari video ini ya, gue tuh capek sama manusia ya. Padahal gue sendiri adalah seorang manusia, tapi jujur dari hati gue yang terdalam gue tuh lelah. Gue lelah dengan bagaimana berelasi. Gue lelah dengan kata-kata yang diucapkan tapi tidak pernah dipertanggungjawabkan. Gue lelah dengan berharap pada relasi gitu. Kelelahan ini tuh tentu muncul karena banyak sekali kondisi dan juga situasi yang harus dialami oleh gue sebagai seorang rakyat Indonesia misalnya, ataupun gue sebagai seorang ya manusia biasa yang setiap harinya gue juga harus deal dengan banyak manusia gitu. Dan menjadi salah satu rakyat Indonesia tentunya akhir-akhir ini
especially kalau lu tuh bukan siapa-siapa, lu bukan anak siapa-siapa, lu adalah orang yang ya udah hidup dengan tujuan untuk bertahan hidup begitu. Tentunya apa yang gue sampaikan mungkin secara emosi relate dengan banyak orang gitu, betapa gue lelah banget gitu, merasa nggak berdaya di negara sendiri yang katanya gue rakyat yang berdaulat tapi gue tidak berdaulat gitu. Itu kan capek banget ya, betapa banyaknya kata-kata yang kita ucapin tapi sebenarnya ya, muatannya itu tuh apa nih gitu. Muatannya itu udah tidak menjelaskan makna atau esensi asli dari kata-kata itu gitu. Jadi kita tuh bahkan seorang manusia saat ini pun juga sulit untuk bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri gitu. Jadi banyak kata-kata yang diucapkan tuh bukan karena dia sadar dia mengucapkan hal itu, tapi diucapkan hanya untuk menyelamatkan dia dalam situasi-situasi tertentu, atau diucapkan yang sesungguhnya tidak untuk ataupun membatalkan ya esensi dari si kata-kata itu sendiri gitu. Itu kan wild gitu. Jadi kasihan loh bapak ibu guru yang ngajarin bahasa Indonesia seperti ini, artinya ini, bikin KBBI juga ya kan, artinya ini. Tapi ternyata di dunia nyata, dalam kehidupan nyata kita tuh ternyata nggak nggak cukup apa ya, nggak cukup bertanggung jawab gitu dalam berkata-kata ya. Ya tentunya manusia memang tidak sempurna gitu, selalu ada ruang untuk berbuat salah dan segala macam gitu. Tapi yang gue lihat adalah betapa mudahnya sekarang itu kayaknya untuk berkata-kata tanpa lu bener-bener niat gitu atau bertanggung jawab penuh terhadap kata-kata yang lu sampaikan gitu. Ya gue juga termasuk orang yang dulu melakukan hal itu gitu ya. Jadi gue ngomong aja gitu ya, bohong mah bohong aja lah, nggak apa-apa segala macam bla 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 gitu, tanpa sebenarnya tahu apa sih resiko atau apa sih responsibility yang terjadi gitu dari berbagai macam tindakan yang tidak bertanggung jawab yang gue sampaikan tadi gitu. Dan ini apa ya, ini tuh akhirnya gue sadar setelah berkontemplasi banyak, cukup mengganggu bahkan di level yang paling sederhana gitu, bagaimana relasi manusia dengan kata-katanya aja itu seringkali tidak baik ya, sehingga bagaimana kemudian dia akan menggunakan kata-kata itu untuk membina relasi dengan manusia lainnya atau dengan diri dia sendiri gitu kan. Ya itu baru berbicara tentang relasi antara manusia dengan kata-katanya gitu. Yang pada akhirnya seperti efek domino ya, ketika lu sendiri tidak yakin dengan kata-kata yang lu sampaikan, akhirnya lu juga menjadi tidak yakin terhadap relasi yang lu bangun dengan manusia lain gitu. Ya gue sedih dalam artian gue lahir di sebuah negara, tapi jujur gue merasa ya, atau mau anggaplah kalau memang ternyata yang gue sampaikan ini hanya di diri gue gitu, anggaplah ini hanyalah omongan gitu, hanyalah sebuah opini dari seseorang yang capek gitu, lelah ya, cuman sepik-sepik ya, cuma curhat sih, intinya curhat aja gitu. Ya gue tuh lelah, gue lahir di sebuah negara yang gue pikir negara ini dari gue kecil ya sampai sekarang kayaknya akar masalah itu aja deh. Ya gue menyampaikan hal ini tentunya dengan informasi yang gue miliki sekarang. Ya nggak tahu nanti kalau besok-besok gue sudah menemukan informasi-informasi baru atau gue bisa punya peta yang lebih dalam atau yang lebih akurat ya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di negara ini, mungkin gue bisa punya opini lain. Tapi hingga saat ini ya masalah-masalah yang utama tuh masih pendidikan ya, masih inferioritas bangsa, masih korupsi. Jadi seperti kita ini stuck gitu. Selama gue sekarang aja usia udah mau 30 ya, jadi berarti selama 30 tahun kayaknya kita gitu-gitu aja, and it's getting worse I think. Or no, I don't know. Gue belum lihat datanya sih, so please educate me ya. Dan hal itu membuat gue akhirnya menjadi sulit gitu percaya dengan para entitas penguasa gitu ya di negara ini gitu. So
it's really really hard for me to trust the government, which is I wanted to. Gue tuh paling males dengan drama-drama ya. Gue tuh pengen benar-benar hidup berdasarkan kesadaran gitu, kayak ya I really love my country itu nggak cuma sekedar I really love my country, but I do really love my country, and itu bisa gue tunjukkan dari tindakan-tindakan gue, nggak cuma sekedar misalnya gue pakai untuk misalnya kayak gini ya, kepentingan pencitraan konten atau apa gitu, enggak, tapi gue pengen bener-bener secara tindakan tuh gue tuh pengen pengen beneran bisa sayang gitu. Kalau saat ini ya I kinda harus gue akui gitu, gue punya relasi yang it's complicated ya, kalau kalau masih pada main Facebook gitu, relationshipnya is complicated ya. Dibilang sayang juga sayang tapi setengah hati, dibilang setengah hati juga tapi gue masih percaya dengan potensi negara ini gitu. Cuman memang mungkin kita saat ini harus melewati banyak sekali pengalaman-pengalaman pahit sehingga kita nanti mungkin jadi tahu harga asli dari integritas itu apa, harga asli dari tanggung jawab itu apa, harga asli dari trust atau kepercayaan itu apa gitu kan. Kan terkadang untuk bisa memahami harga dari suatu hal ya lu harus bener-bener melewati itu gitu. Ya melewati kepahitan itu. Ya jadi gue capek banget. Capek banget gitu. Rasanya tuh susah gitu ingin punya harapan sebagai rakyat Indonesia yang sebenarnya gue juga bukan siapa-siapa. Gue juga bingung. Kayaknya udah banyak yang teriak, tapi gue juga nggak tahu apakah benar-benar didengar gitu. Jadi gue kan jadi penasaran gitu ya, kayak apa sih sebenarnya akar masalah dari ini semua gitu. Apakah selamanya kita akan bertarung gitu ya, kayaknya tuh harus kita yang benar, harus ada satu pihak yang pasti disalahkan gitu. Padahal the idea of benar salah pun itu sejujurnya sekarang ya, kalau kita bicara soal ya sebenarnya didikan benar atau salah itu kan seringkali berbasis, kalau kita bicara tentang edukasi ya paling gampang kan kita menyasar ya, atau kita melihat bagaimana edukasi, pola edukasi yang terjadi di negara ini, tapi sebenarnya nggak cuma di negara ini tapi juga di negara-negara lain gitu, bagaimana jawaban benar atau salah itu menjadi sebuah pola yang diajarkan ya dalam membentuk pola pikir manusia gitu di negara ini dan juga di banyak negara lain gitu, yang itu pun juga sekarang lagi dikritik oleh teman-teman yang sedang menstudi sebuah teori intelligence baru gitu. Sebenarnya bukan baru dalam artian new yang gimana-gimana, tapi dia cuma ngasih sebuah paradigma baru gitu terhadap sebenarnya kecerdasan itu harusnya seperti apa sih. Dan ternyata pola-pola ajar atau pola-pola pendidikan yang katanya itu berniat untuk menaikkan kecerdasan seorang manusia itu seringkali ya mendidik manusia itu untuk melihat benar dan salah gitu. Jadi biner gitu. Dan sekarang ini itu pun juga lagi dikritik gitu oleh para pemangku teori adaptive intelligence gitu, yang akhirnya juga gue menjadi bertanya gitu kan, sebenarnya apakah kemudian bagaimana cara kita melihat satu sama lain, jangan-jangan ya bagaimana cara kita melihat satu sama lain di bangsa ini tuh juga berdasarkan pola biner itu gitu. Jadi benar salah. Padahal ya kalau kita bicara negara kita sendiri itu kan fakta yang ada itu ya kita negara kaya kan biodiversitas gitu. Jadi sulit sekali untuk beroperasi dalam paradigma benar salah yang mungkin itu akan berguna ya di apa namanya ilmu pengetahuan tertentu gitu. Jadi tools untuk menilai benar salah itu mungkin itu cocok untuk dipakai untuk situasi ataupun kondisi tertentu gitu. Tapi kan itu yang harus disampaikan limitasinya, disampaikan batasnya. Sehingga ketika kita berpindah nih ya dalam melihat keragaman, kita nggak lagi terjebak dalam pola pikir benar salah tadi. Nah itu kan jadi gue jadi mulai banyak sekali bertanya ya hal-hal yang lebih abstrak ataupun juga lebih eksistensial atau lebih fundamental ya. Ya itulah yang pada akhirnya membuat gue bertanya-tanya ya. Jujur kalau kita bicara tentang krisis ya, sebenarnya ya
lu tinggal pilih sih lu mau lihat dari scope apa, misalnya scope personal, scope kolektif, scope nasional, scope global gitu. Ya kalau di level global aja kita lagi dinyatakan ya oleh jadi gue nemu sebuah artikel dari World Economic Forum gitu. Kalau kita lagi menghadapi yang namanya polycrisis dalam waktu singkat, yang paling terdekat ya, dampak yang nyata itu adalah kenaikan cost of living ya. Jadi biaya hidup tuh semakin tinggi, dan kemudian nanti disusul ya tentunya isu lingkungan gitu. Ya gimana kita mau bicara isu lingkungan? Manusia aja antar sama manusianya aja masih tidak mampu menciptakan rasa aman gitu. Ya jadi gue jadi inget gitu dulu waktu gue masih kuliah kan, kita pas masuk suruh bikin PKM ya. PKM atau apa ya waktu itu ya? Kayak bukan PKM deh. Gue ada apa ya? Olim or something ya gitu. Pokoknya suruh bikin sebuah kajian gitu ya tentang gimana nih apa yang harus dilakukan oleh manusia gitu untuk menghadapi krisis iklim gitu. Ya kalau gue secara personal, gue waktu itu agak minder sebenarnya, karena kan gue itu fakultas teknik ya, jadi yang orang-orang lain itu para departemen-departemen lain tuh perwakilannya bikin teknologi yang keren-keren gitu. Gue waktu itu karena ngerasa aduh apa ya, akhirnya gue mulai dengan hal yang substansial dulu, at least di pikiran gue waktu itu, yaitu tentang perspektif hijau. Ya selamanya kalau isu ini tidak penting buat human itu sendiri ya tentunya tidak akan dipeduliin gitu, jujur-jujur aja gitu. Gimana orang mau peduli tentang isu lingkungan kalau yang mengancam dia sesungguhnya itu bukan lingkungan tapi manusia lain. Itu ancaman yang lebih terasa nyata kan. Nah makanya ini yang pada akhirnya membuat gue tuh jadi bertanya-tanya, sampai kapan sih kita sebagai manusia harus hidup dengan mengancam manusia lain gitu. Mungkin ini pertanyaan yang kalau mau dijawab tentunya harus melakukan banyak sekali kajian dari berbagai macam multidisipliner pula begitu. Tapi ini ancaman yang terasa sangat nyata gitu kan. Kayak kalau lu tanya gitu, kayak kemarin gue ketemu ponakan gue, terus gue lihat, gila nih bocil, usia baru setahun, dia masih punya hak hidup puluhan tahun di bumi ini. Dan gue yang istilahnya ya usia gue udah halfway lah ya. Dan mungkin para tetua-tetua ya bisa dibilang sudah well, as dark as it sounds ya, tapi memang ya kematian itu adalah satu-satunya kenyataan di dunia ini kan, yang pasti gitu. Nah jadi gue berpikir bahwa ya oke lah, gue mungkin saat ini ya udah tinggal bertahan beberapa lama lagi ya selesai. Tapi bagaimana yang kemudian akan terjadi gitu kepada ponakan-ponakan gue, atau mungkin di sini ada teman-teman yang baru punya anak gitu. Apakah warisan di mana anak-anak ini tetap harus nggak merasa aman terhadap manusia lain tuh harus juga kita turunkan lagi ke mereka gitu kan? Itu yang membuat gue tuh jadi bertanya, sangat-sangat bertanya gitu. Karena gue ngerasa banyak sekali hal yang gue lakukan saat ini tuh pointless gitu. Ya, gue memang awalnya kan ya gue adalah seorang copywriter, gue nulis hingga akhirnya gue sadar, oh my god, ternyata narasi itu punya kekuatan untuk make or break seseorang ya. Jadi banyak sekali narasi itu yang mengunci chance ataupun kesempatan orang untuk bertumbuh, dan gue nggak mau menjadi bagian itu. Which is awalnya gue adalah orang yang melakukan hal itu gitu. Jadi dibilang apakah gue orang baik dan segala macam, buat gue itu gue nggak suka ya dibilang orang baik ya, karena baik buruk itu sebenarnya we are actually talking about things beyond morality di sini gitu. Satu hal yang lebih besar, yaitu tentang safety. Bagaimana kemudian gue akhirnya sadar bahwa kayaknya salah satu warisan yang paling baik untuk gue wariskan kepada siapapun ya, untuk orang-orang yang namanya warisan kan pasti akan diwariskan kepada orang-orang yang lebih baru ya daripada gue nantinya, yaitu tentang safety tadi gitu. Dan kalau kita bicara warisan ya, ada seorang profesor ya, dia tuh primatologist, keren banget gak sih ada primatologist. Jadi seseorang yang
sangat mendalami I don't know apa ya sebutannya ya, mungkin ilmu ya atau pemahaman dari kelompok-kelompok primata gitu atau para kera gitu ya. Tapi atau kita sebenarnya primata juga gak sih? Nggak tahu gue harus ngobrol dengan banyak biologis. Jadi si profesor ini pernah cerita bahwa kultur itu adalah salah satu warisan yang sesungguhnya berperan ya selain dari genetik gitu. Jadi kalau buat si Profesor Sapolsky ini, kultur itu sebenarnya adalah a set of information yang kemudian ditransmisikan ke generation berikutnya ataupun ya intergeneration. Isinya itu adalah informasi-informasi. Jadi ketika kita punya budaya ya atau kita punya cara hidup gitu, terus lu wariskan ke anak lu ya kan, anak lu kan wariskan lagi ke anaknya nanti dan segala macamnya. Itu sesungguhnya adalah warisan yang nyata, teman-teman. Kan rata-rata seringkali warisan itu kan dianggap warisan itu posesi material gitu kan. Gue punya rumah di sini gitu, gue punya kekayaan apa segala macam bla bla bla, aset gitu ya lu wariskan. Tapi yang gue lihat ya sesungguhnya material itu selalu bisa, ini gue nggak mencoba untuk menjadi ini ya, maksudnya spiritual yang gimana-gimana gitu, enggak. Ini gue hanya menceritakan konsekuensi logis gitu yang at least dari sudut pandang gue ini logis ya. Gue gak tahu kalau ini ternyata cacat logika pula, please correct me. Tapi kalau kita bicara tentang material, itu tuh jauh lebih mudah untuk dihilangkan. Ya misalnya gue tiba-tiba dapat warisan nih, misalnya dari keluarga gue gitu. Ya semudah itu untuk gue habiskan ya. Jadi warisan itu tuh bisa tidak berbekas. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang paradigma atau cara pikir, pola asuh, atau moral, etika, itu sesuatu yang warisannya itu tuh mungkin dia sifatnya lebih intangible gitu. Jadi dia lebih sulit untuk kita update ya kalau memang misalnya itu tidak mampu kita sadari melekat dalam diri kita gitu. Dan akhirnya ya kita cuma ngewarisin beban-beban masa lalu yang ya gue nggak tahu sih, di sudut pandang gue yang gue lihat pada akhirnya manusia secara esensi sebenarnya kita tuh nggak berubah-berubah amat ya. Kita cuma berubah casing-casing zaman aja gitu. Tinggal ya udah mau pakai narasi yang lebih condong ke sisi satu atau condong ke sisi lain gitu. Kalau bicara narasi selalu bisa dicari ya. Pola-pola yang akan mengkonversi seseorang tuh selalu bisa dicari gitu. Jadi buat gue kayaknya esensinya bukan mencari narasi-narasi baru yang sifatnya bertarung dengan narasi-narasi lama gitu, karena itu pola lama. Pola bertarung itu sepertinya pola lama. Kalau kita bicara tentang diversity, kayaknya pola di mana atau cara bermain kita dalam berrelasi ya dengan manusia lain gitu, kayaknya lebih baik untuk tidak didasarkan atas sebuah perlawanan ya, tapi lebih ke effort untuk memahami gitu, understanding gitu, kayak kenapa ya dia gini ya, oh dia gini tuh karena gini. Nanti pada akhirnya kalau lu mau melihat cukup dalam enough, lu akan nemu kok kita nih ternyata sama ya. Dasarnya itu sama dan segala macam, cuma beda konteks. Jadi akhirnya orang ini harus menjadi seperti itu. Lu nggak tahu betapa pahitnya orang ini sehingga dia harus mematikan banyak sekali empati dalam hidupnya, misalnya seperti itu kan. Jadi ya di banyak hal gue termasuk orang yang tidak terlalu melihat bahwa melawan sesuatu ya itu actually will produce real result yang beneficial atau produktif buat banyak umat gitu. Karena biasanya akan ada leftover dendam-dendam tadi gitu. Dan kita udah capek lah gitu. Gue jujur gue capek ya. Melakukan sesuatu yang kayaknya nggak ada akhirnya gitu kan, capek. Nggak bisa Pak kita bikin sebuah narasi bersama yang tidak berdasar atas perlawanan begitu. Gue kemarin abis nonton juga satu konten dari Bang Panji bersama tim Bocor Halus Tempo ya. Ada satu peristiwa yang juga gue jadi ya mempertanyakan tadi gitu ya, maksudnya atau memvalidasi pikiran gue tadi gitu. Bagaimana si Bang Panji ini cerita kalau
Oh ya, ada temannya gitu, Bang Zeri Hendrik, yang akhirnya dia memutuskan untuk menutup Twitter, dan alasannya itu ya membuat Bang Panji cukup terenyuh, yaitu si Bang Zeri ini ngerasa kalau gue ngerasa nggak punya temen gitu di situ. Sedih gak sih kalau lu tuh ngerasa sendirian gitu? Susah, it's hard to connect ya. Mungkin lu melakukan berbagai macam kesalahan gitu di masa lalu yang kemudian akhirnya saat ini lu harus menerima berbagai macam konsekuensi gitu. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya kita ini juga adalah generasi, at least gue gitu ya, kayak gue adalah generasi yang sedang membayar harga juga dari apa yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh generasi-generasi sebelumnya, dan generasi sebelumnya juga mereka sedang membayar harga dari apa yang generasi-generasi sebelumnya lakukan dengan tidak bertanggung jawab gitu. Dan itu siklus yang berulang terus, dari lu juga nggak tahu kapan dimulainya gitu. Dan mungkin sekarang kita lagi dihadapkan dalam sebuah situasi di mana gue at the same time pun juga harus memikirkan masa depan gitu. Jadi gak cuma ngomongin tentang gue sedang membayar harga dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi at the same time pun sekarang gue juga lagi diminta gitu untuk membangun atau membentuk sebuah kultur. Entah kultur ini apakah akan gue wariskan ya, untuk menurunkan lagi beban-beban masa lalu kepada generasi-generasi berikutnya, atau sesungguhnya gue sebagai manusia tuh kita bisa kembali ke hal yang lebih fundamental, melihat hal yang lebih sederhana sebenarnya apa sih di balik kegaduhan ini semua, di balik segala macam perbedaan yang kita punya gitu. Apakah kita bisa berkonek lagi gitu, bisa bersama-sama lagi gitu. Jadi nggak cuma semangat ingin dianggap atau semangat ingin divalidasi gitu yang dasarnya atau basisnya adalah ego, tapi lebih ke kayaknya the only thing yang akan membuat lu mencapai sebuah kenyamanan, keamanan sesungguhnya di dunia ini itu ya kalau lu bikin orang lain juga ngerasa aman dan nyaman gitu. Karena ancaman terbesar, at least gue yang gue rasain nih sebagai manusia, ancaman terbesar gue saat ini tuh tidak datang dari kaum lain, datang dari manusia itu sendiri gitu yang gue rasakan kan. Dan ancaman itu datang gila dari segala macam dimensi gitu, sehingga gue akhirnya mulai merasa apakah manusia ini layak untuk dipercayai lagi atau layak untuk dipertahankan lagi gak sih gitu, human race ini. Ya mungkin ini pemikiran yang agak terlalu dalam, tapi ya gue ingin mulai dengan pemikiran yang begitu dalam sih, biar ya terkadang kita terlalu sibuk dengan berbagai macam perbedaan yang kita sendiri juga sebenarnya kita tidak bisa memilih perbedaan-perbedaan itu gitu. Kayak gue juga pengen milih jadi orang misalnya yang di favor di kultur, gue juga pengen bisa milih gitu, gue juga pengen bisa di situ kan, tapi kenyataannya enggak gitu. Gue harus hidup di sebuah fakta itu pun juga sebenarnya hasil dari orang-orang yang juga tidak bisa memilih dalam hidupnya gitu kan. Kayak ya kita kan pada dasarnya tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih gitu kan, saya juga tidak bisa memilih saya akan lahir di negara ini gitu. Jadi kenapa kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya itu juga di luar dari kuasa kita gitu, di luar dari kehendak kita. Kenapa kita kemudian membuat sebuah kultur atau membangun sebuah narasi yang lebih positif gitu, yang lebih tadi memberikan rasa aman untuk setiap orang. Gitu gak sih? Kayak ancaman terbesarnya kan gitu ya. Tapi nggak tahu deh teman-teman ya. Gue di sini hanya mencoba untuk menyampaikan keresahan gitu. Gue capek banget dengan manusia ya. Dan gue sungguh berharap teman-teman juga bisa cerita gitu. Karena sesungguhnya narasi itu ya seharusnya menjadi lambang konektivitas gitu. Tapi kenapa sekarang narasi digunakan untuk at the same time ya, digunakan juga untuk menghancurkan konektivitas itu antar manusia kan. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Tadi udah brung. Oke teman-teman, jadi sekian curhatan saya malam ini. Ya, apakah gue akan buat video-video berikutnya? Mungkin ya,
karena sudah banyak yang gue kontemplasikan. Dan semoga gue bisa selalu memberikan informasi-informasi baru pada teman-teman. Bye-bye.